Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vancelin Paugi dan saat ini saya akan mempresentasikan tentang PCR dalam instrumentasi laboratorium medik. Overview materi yang pertama, pengertian PCR, yang kedua, komponen utama PCR, yang ketiga, bahan dan metode dari PCR, yang keempat, cara kerja, dan yang kelima, jenis-jenis PCR. Yang pertama, kita masuk pada pengertian PCR. Polymerase chain reaction atau PCR adalah suatu metode enzimatis untuk amplifikasi DNA dengan cara in vitro. Selanjutnya yang kedua, komponen utama PCR. Yang pertama, DNA cetakan, yang kedua, oligonukleotida primer, yang ketiga, deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP, yang keempat, enzim DNA polymerase, yang kelima, senyawa buffer atau komponen pendukung. Pada proses PCR menggunakan alat termosiklus, sebuah mesin yang memiliki kemampuan untuk memanaskan sekaligus mendinginkan tabung reaksi dan mengatur temperatur untuk tiap tahapan reaksi. Selanjutnya bahan dan metode, yaitu yang pertama DNA cetakan, yaitu fragmen DNA yang akan dilipat gandakan. DNA cetakan yang digunakan sebaiknya berkisar antara 105 sampai 106 molekul. Dua hal penting tentang cetakan adalah kemurnian dan kuantitas. Yang kedua, oligonukleotida primer, yaitu suatu sekuen oligonukleotida pendek, yaitu 18-28 basa nukleotida yang digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA, dan mempunyai kandungan G tambah C sebesar 50-60%. Yang ketiga, deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP, terdiri dari DATP, DCTP, DGTP, DTTP. DNTP mengikat ion Mg2+ sehingga dapat mengubah konsentrasi efektif ion. Ini yang diperlukan untuk reaksi polimerasi. Yang keempat, enzim DNA polimerase, yaitu enzim yang melakukan katalisis reaksi sintesis rantai DNA. Enzim ini diperoleh dari Eubacterium yang disebut Thermus aquaticus. Spesies ini diisolasi dari Taman Yellowstone pada tahun 1969. Enzim polimerase tahan terhadap pemanasan berulang-ulang yang akan membantu melepaskan ikatan primer yang tidak tepat dan meluruskan wilayah yang mempunyai struktur sekunder. Selanjutnya yang kelima, komponen pendukung lain adalah senyawa buffer. Larutan buffer PCR umumnya mengandung 10-50 mm tris HCl pH 8,3-8,8 dengan suhu 20 derajat Celcius, 50 mm KCl, 0,1% gelatin atau BSA, bovine serum albumin, twin 20 sebanyak 0,01% atau dapat diganti dengan triton X kurang 100 sebanyak 0,1%. Di samping itu perlu ditambahkan 1,5 mm MgC12. Selanjutnya cara kerja PCR. Yang pertama denaturasi. Di dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim Taq polymerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. Denaturasi yang tidak lengkap mengakibatkan DNA mengalami renaturasi atau membentuk DNA untai ganda lagi secara cepat, dan ini mengakibatkan gagalnya proses PCR. Adapun waktu denaturasi yang terlalu lama dapat mengurangi aktivitas enzim Taq polymerase. Aktivitas enzim tersebut mempunyai waktu paruh lebih dari 2 jam, 40 menit, 5 menit masing-masing pada suhu 92,5, 95, dan 97,5 derajat Celcius. Yang kedua, annealing atau penempelan primer. Kriteria yang umum digunakan untuk merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18-25 basa, mengandung 50-60% G tambah C, dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Sekuens DNA dalam masing-masing primer itu sendiri juga sebaiknya tidak saling berkomplement, karena hal ini akan mengakibatkan terbentuknya struktur sekunder pada primer tersebut dan mengurangi efisiensi PCR. Waktu annealing yang biasa digunakan dalam PCR adalah 30-45 detik. Semakin panjang ukuran primer, semakin tinggi temperaturnya. Kisaran temperatur penempelan yang digunakan adalah antara 36 derajat Celcius sampai dengan 72 derajat Celcius. Namun suhu yang biasa dilakukan itu adalah antara 50-60 derajat Celcius. Yang ketiga, pemanjangan primer atau extension.
Selama tahap ini, Taq polymerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3. Kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 35-100 nukleotida per detik, bergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Dengan demikian, untuk produk PCR dengan panjang 2000 pasang basah, waktu 1 menit sudah lebih dari cukup untuk tahap perpanjangan primer ini. Biasanya di akhir siklus PCR, waktu yang digunakan untuk tahap ini diperpanjang sampai 5 menit, sehingga seluruh produk PCR diharapkan terbentuk DNA untai ganda. Selanjutnya, jenis-jenis PCR. Yang pertama, Restriction Fragment Length Polymorphism atau RFLP. Metode ini digunakan untuk membedakan organisme berdasarkan analisis model derivat dari perbedaan DNA. Yang kedua, Inverse PCR. Metode ini digunakan ketika hanya satu sekuen internal yang diketahui. Yang ketiga, Nested PCR. Proses ini memungkinkan untuk mengurangi kontaminasi pada produk selama amplifikasi dari penyatuan primer yang tidak diperlukan. Yang keempat, Quantitative PCR. Digunakan untuk pengukuran berulang dari hasil produk PCR. Yang kelima, Reverse Transcriptase atau RT-PCR. Metode ini digunakan untuk amplifikasi, isolasi atau identifikasi sekuen dari sel atau jaringan RNA. Yang keenam, Random Amplified Polymorphic DNA atau RAPD, bertujuan untuk mendeteksi polimorfisme pada tingkat DNA. Demikianlah presentasi saya tentang PCR. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.